Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Andini, mahasiswi farmasi semester 2, akan membahas materi mengenai hadis sumber hukum Islam kedua. Yang pertama yaitu ada pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Berikut penjelasannya. Hadis qauliyah atau ucapan yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Hadis takririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Yang kedua, ada macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sohih. Kata sohih menurut bahasa diambil dari kata saha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sohih itu sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Maka hadis sohih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Para ulama ahli hadis membagi hadis sohih menjadi dua macam, yaitu hadis sohih li zati dan hadis sohih li ghairi. Yang kedua ada hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinuklikan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Para ulama hadis membagi hadis hasan menjadi dua bagian, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Yang ketiga ada hadis do'if. Kata do'if menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari kata qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sohih, kata do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara beda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pembagian hadis do'if sebagai berikut. Yang pertama, do'if dari sudut sanadnya, matannya, yaitu hadis mauquf. Yang kedua, do'if dari sudut matannya, yaitu hadis syadz. Yang ketiga, do'if dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan, secara bergantian, yaitu hadis maklub, hadis mudrab, dan hadis musahaf. Yang keempat ada do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama, yaitu ada hadis maudhu, hadis munkar. Yang kelima ada do'if dari segi persambungan sanadnya, yaitu hadis mursal, hadis munqati, dan hadis muddal. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan hadis di dalam Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas,
Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai sejarah penulisan hadis. Sejarah penulisan hadis dimulai pada awal masa kenabian. Awalnya Rasulullah melarang para sahabatnya menulis hadis seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Namun di akhir hayatnya Rasulullah mengizinkan penulisan hadis seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, "Dahulu aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah karena aku ingin menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah, dan Rasulullah adalah seorang manusia, kadang berbicara karena marah, kadang berbicara dalam keadaan lapang." Mulai dari sejak itu, aku pun tidak menulis lagi sampai aku bertemu dengan Rasulullah dan mengadukan masalah ini. Kemudian beliau bersabda sambil menunjukkan jarinya ke mulutnya, "Tulislah, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Al-Hakim. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.